Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon izin memperkenalkan diri. Nama kami Abdullah Muslih Rizal Maulana. Kami adalah dosen program studi agama-agama Fakultas Usuluddin Universitas Darussalam Gontor. Dalam kesempatan ini, mohon izin kami akan mengenalkan secara detail definisi mata kuliah dan pertemuan yang akan kami ampu sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disahkan oleh program studi. Mata kuliah yang kami ampu adalah Judaism dengan kode mata kuliah SA3P8. Mata kuliah ini tergolong dalam rumpun mata kuliah wajib prodi dengan bobot sebesar 3 SKS. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah CPL nomor 4. Di mana mahasiswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan tentang agama-agama dunia secara komprehensif. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah 4 CPMK 03, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguraikan dan menganalisis konsep-konsep kunci dalam agama Semitik. Sub CPMK yang muncul dari CPMK tersebut adalah CPMK, sub CPMK 1, 2, 3, dan 4, di mana sub CPMK 1, mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep-konsep kunci dalam Judaism. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menguraikan gagasan teologis Judaism berdasarkan teks suci. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun dan merumuskan gagasan teologis Judaism dalam konteks interdisipliner dan kontemporer. Yang keempat, mahasiswa mampu menemukan, membandingkan, dan menyimpulkan persamaan dan perbedaan antara konsep-konsep teologis antara Islam dan Judaism. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah bahwa mata kuliah ini mempelajari agama Yahudi ditinjau dari berbagai aspeknya seperti keyakinan, peribadatan, kitab suci, dan kelompok dalam Judaism. Melalui materi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami pokok-pokok ajaran dalam agama tersebut dan menganalisisnya melalui sudut pandang Word for Islam. Bahan kajiannya adalah ragam kajian dalam Judaism, teologi, kitab suci, komunitas, ritual, kuil, hari raya, pemikir, sejarah baik di luar maupun di Indonesia, negara Israel, dan perbandingan antara Judaism dengan Islam. Adapun pustaka yang menjadi sumber atau referensi dalam mata kuliah ini adalah karya-karya pokok dalam Judaism, termasuk diantaranya adalah kitab suci Judaism, Tanakh, sekaligus dilengkapi dengan literatur karya pemikir seperti Jacob Neusner dan Ahmad Shalabi. Termasuk diantaranya buku karya penulis seperti Pengantar Judaism 1 dan Identitas Keagamaan Ganda Umat Yahudi Indonesia, serta sejumlah artikel ilmiah yang ditulis atau diteliti oleh kami sendiri. Adapun dalam video ini kami akan menunjukkan praktek proses belajar mengajar dari salah satu pertemuan dalam mata kuliah Judaism, yaitu Sejarah Judaism di Indonesia. Pertemuan ini bertujuan untuk mencapai kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK nomor 1, sekaligus sebagai indikator penilaian di mana mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis konsep-konsep kunci dalam Judaism. Di sini secara khusus referensi yang akan digunakan adalah buku referensi yang telah kami tulis sendiri, yaitu Identitas Keagamaan Ganda Umat Yahudi Indonesia, sekaligus artikel ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus Q2 dengan judul Multiple Religious Belonging of Indonesian Judaism. Kriteria bentuk penilaian dalam mata kuliah ini adalah tugas, sementara bentuk atau metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa berbentuk luring maupun daring. Secara luring, perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk forum group discussion, di mana mahasiswa dituntut untuk memperhatikan dan mencatat arahan dosen tentang analisis sejarah Yahudi Indonesia. Perkuliahan ini diiringi dengan penugasan yang bersifat tugas individu, di mana mahasiswa diminta mencatat dan menganalisa sejarah Judaism di Indonesia, sementara secara daring, mahasiswa dapat melaksanakan proses belajar mandiri dengan mencari referensi yang berkaitan dengan materi ataupun belajar terstruktur, di mana mahasiswa dituntut untuk memahami secara sistematis sejarah Yahudi Indonesia. Demikian kami sampaikan definisi mata kuliah ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan semoga video praktek mengajar kami bisa dinilai sebagai bagian dari sertifikasi dosen 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, apa pelajaran kita hari ini? Ya, Judaism ya, as usual. Kita hari ini kembali ke kelas Yahudi, ya, Hadut Inget Dudut.
Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, UTS aman ya. Sekarang siapa yang mau, mungkin ada satu dua hal terkait dengan pelajaran minggu kemarin. Apa minggu kemarin kita bicara apa? Tentang Talmud. Oke ya, nice. Talmud tafsir Yahudi. Gimana, ada yang mungkin punya suggestion atau satu pandangan terkait dengan yang kemarin? Ya, silakan raise hand, siapa boleh? secara konten Talmud dibagi menjadi dua, Ya, Cantika, dua. Oke, konten Talmud dua, terus? yaitu ada Mishnah dan Gemara. Ya, oke, sip. Oke, ada lagi? Dan berdasarkan tempat yang dibuat ada dua juga, Hmm. yaitu Talmud Yerusalem dan juga Babilonia. Ya benar, Yerusalem sama Babylon. Yerusalmi dan Bavli. Oke, thank you Cantika, makasih banyak. Yang lain mungkin ada? Lagi? Mishnah terdiri Ya, dari boleh. bangsa dari Zeraim, Moed, Nashim, Nezikrin, Kodaisam, dan Toharat. Kodashim. Kodashim, Oke, Kodashim sama? Toharat. Oke, ya Zeman Nahat itu isi-isinya bab-bab utama dari Talmud, itu dari Mishnah. Ingat kalau di Talmud itu karena dia adalah tafsirnya Yahudi, dia sudah terklasifikasi sesuai dengan isi babnya. Jadi kalau kita di kitab fikih ada kitab Toharoh gitu ya, kitabul adab dan seterusnya, bla bla bla. Oke. Baik, sekarang Talmud udah. Sekarang kita ke salah satu isu yang cukup menarik ya. Apa itu? Kita bicara umat Yahudi di Indonesia. Oke. Dan ini sebagaimana yang sempat Ana sampaikan di beberapa minggu yang lalu, ini adalah berdasarkan terutama riset terbaru Ana yang sudah diterbitkan di salah satu jurnal internasional bereputasi. Jadi ini sedikit demi sedikit juga menyampaikan gimana metode Ana dalam observasi dan melaksanakan penelitiannya. Gitu. Jadi nanti kalau ada yang mau question langsung di pertengahan aja ya. Bismillah. Oke, latar belakangnya. Jadi hari ini terlepas dari dinamika histori yang udah ada ya, hanya ada dua komunitas Yahudi yang ada hari ini di Indonesia. Itu yang ada terletak di Tondano. Di mana itu Tondano? Tondano, siapa yang ada anak Sulawesi di sini? Tondano itu di Sulawesi Utara ya, dari Manado sekitar 1 jaman. Itu namanya Sya'ar Hasyamayim. Dia ada di Tondano itu. Ini dia ortodoks, sama yang satu lagi UIGC, United Indonesian Jewish Community. Dia reform itu kayak lebih ke modernis gitu ya. Jadi ini ortodoks, ini modernis. Oke, ini dan melalui dua komunitas inilah Anda menunjukkan gimana adanya dinamika atau ragam identitas Yahudi di Nusantara, terutama di Indonesia. Kalau nanti kapan-kapan antum ada kesempatan buat ke Singapura, antum bisa ngecek gimana Yahudi di Singapura, itu ada, Ana udah cross check. Mungkin beberapa tahun lagi Ana bakal riset ke sana. Yang di Malaysia juga ada makam khususnya di Terengganu kalau tidak salah, di Thailand, ke Myanmar terus ada. Dan di Korea itu juga ada, dan di Jepang juga ada salah satu center Yahudi di University di Osaka. Gitu. Di Indonesia tidak ada seminar Yahudi, tapi komunitasnya terutama dua ini. Yang lain sudah tidak ada karena terputus atau mungkin sudah hijrah ke Israel dan seterusnya. Nah, fokus kajian di riset Ana itu tentang identitas keagamaan ganda. Karena kita tahu Indonesia, kita di KTP harus ada kolom agama, betul ya? Nah, maka mereka ada challenge di mana I am Jewish atau I am a Jew. Tapi gimana saya bisa menulis keagamaan saya? Sementara agama saya tidak diakui secara ofisial. Mereka berhak hidup, berhak punya ruang buat mengekspresikan imannya, tapi secara ofisial status sipil tidak diakui. Nah, itu yang menjadi concern penelitian Ana waktu itu. Nah, metodologinya adalah Ana pakai wawancara mendalam atau in-depth interview. Apa? In-depth interview. Nanti buat lebih detailnya kita bicara di kelas metodologi penelitian. Kalau Ana ngajar, nanti bisa kita ketemu lagi. Dengan terutama nih Rav. Kalau ingat ya, kalau Ravi dalam bahasa Ibrani itu Pak, biasanya manggilnya Rav, ya, Re sama V tapi yang tipis. Jadi Rav apa? Rav Benjamin Verbrugge sama Yakov Baruch. Nah, yang Benjamin Verbrugge ini yang leadernya UIGC tadi yang reform itu ya. Yang Yakov Baruch ini yang Sya'ar Hasyamayim tadi. Ini beliau keturunan Jerman, yang ini keturunan Belanda. Oke, keturunan Jerman, ini keturunan Belanda. Oke, begitu. Nah, kemudian ada dokumentasi tertulis karena Ana juga sudah ada literatur review yang tentang ini, tapi memang masih sedikit. Ana juga ngecek sejumlah manuskrip pre-modern sama medieval,
sama kemudian anak compare ya data-datanya dari lapangan sama yang di literatur begitu. Triangulasi data. Antum juga nanti ada kesempatan buat riset. Triangulasi data itu artinya menggabungkan atau mengcompare dua sumber data yang berbeda. Biasanya yang lahir dari lapangan sama yang ditertulis atau yang di dokumen. Ini salah satu contoh ya. Jadi kapan sebenarnya umat Yahudi itu datang ke Indonesia? Kita tahu umat Islam dakwah pertama itu sudah abad ke-7-8 sudah datang karena lewat jalur sutra, tahu ya. Jadi para pendakwah, pedagang-pedagang datang menyampaikan ini. Sebenarnya lebih tepatnya itu pedagang Timur Tengah. Jadi ada orang Islam, ada orang Kristen juga, ada orang Yahudi. Tapi kenapa Yahudinya minim? Karena umat Yahudinya enggak dakwah. Paham ya? Ingat umat Yahudi ini tidak berdakwah. Nah, enggak misi. Di sini namanya ini manuskrip Cairo-Geniza. Apa? Cairo-Geniza. Geniza Kohir. Karena ini ditemukan di Kairo. Jadi kalau antum teman-teman ada ini anak-anak integrated, ada yang di Mesir ya kuliahnya. Antum bisa tanya ada nggak sinagog Ben Ezra namanya di Fustat. Fustat itu di Kairo lama. Jadi ini di zaman Fatimiyah itu ada gereja sih, gereja tapi kemudian diubah jadi sinagog gitu. Nah, di sana ada gudang. Jadi apa Geniza hadil kalimat ini dari mana? Jenazah ya. Jenazah. Jadi tapi genizah ini maksudnya jadi jenazah itu kan artinya karena dia kayak tempat penyimpanan gudang. Betul ya. Jadi di gudang itu ditemukan manuskrip kuno yang menggambarkan umat Yahudi waktu itu ngapain aja. Jadi ada deskripsi dokumen kehidupan, ada surat-surat ya korespondensi gitu ya. Ada request dokumen pemerintahan gitu. Karena kan umat Yahudi waktu itu di bawah Fatimiyah ya. Jadi khilafahnya Fatimiyah, Islam umatnya Yahudi, betul ya? Jadi kadang-kadang ada laporan apa itu umat Yahudinya request ke khalifah misalnya begitu, ke wazir misalnya kayak begitu. Ini bahasa Arab, tapi dia skripnya Ibrani. Jadi ini kayak Jawa Pegon. Lughah Jawiyah bil ahruf al-Arabiyah. Nah ini lughah Arabiyah tapi pakai Ibrani. Nah, Ana belajar ini di Oxford. Jadi Ana dapat program waktu itu. Ana dapat ini. Nah, tahu Kafur Barus? Tahu ya? Kafur itu hanya ada di negara kita. Jadi manuskrip yang di abad 11-12 ini itu sudah merekam bahwa di naskah ini ada namanya nih Kafur Fansur. Fansur itu Barus. Tempat, kan Hamzah Fansuri, Fansur Barus itu. Jadi di antara produk Nusantara yang menjadi yang paling mahal waktu itu adalah kapur. Buat apa? Buat pengharum, buat mengawetkan, tahu ya. Jadi kata-kata ini ada. Ini koleksi di Jewish Theological Seminary. Jadi ini namanya project ini ya, Freiberg. Jadi Cairo-Geniza ini totalnya saat ini tercatat yang dari literatur yang Anda dapat itu ada 400.000. Dari terjemahan Tanakh ya, kitab-kitab sucinya tuh ada yang dokumen-dokumen kayak begini juga ada gitu. Jadi sebagiannya bentuknya fragmen-fragmen kayak begini. Nah, dan ini yang juga menjadi insya Allah proyek anak tahun depan buat mengkaji lebih lanjut satu huruf demi huruf. Gimana sih kok ada konotasi fansur di situ? Ini kalau hurufnya gini nih, P, nun, sin, vaw sama ro. Fansur ini kafur ini kaf, P juga ini kan mirip ya ini sama ini ya. P ini alep, vaw sama ro, are. Jadi kafur, fansur, kapur, barus. Bagaimana kemudian tahun itu udah ada manuskrip ini ngomongin itu. Paham ya? Jadi ini salah satu naskah kuno yang ada, yang Arab juga ada, di makalah nanti bisa elaborasi lebih lanjut. Tapi anak ngambil contoh ini aja. Nanti ada lagi yang ini, kalau ini yang agak modern. Ini kalau dibaca namanya Even Safir. Even Safir. Kalau kalian bicara Safar, ulama siapa yang muslim yang rihlahnya dibukukan siapa? Ibnu Batutah. Ya. Jadi ini seperti naskahnya rihlahnya Ibnu Batutah. Oke, ini terbit tahun 1866. 1866. Iya, jadi di tahun itu ada seorang musafir, traveler. Ya, traveler nih orang. Namanya Ibn Safir. Kalau dibaca ini Ibnu ya, putranya Safir. Yeshafef Ademat Ham, Masa Mizrayim dari Mesir. Jadi ini
perjalanan dia dari Mesir, dan Ibn Safir ini juga yang termasuk yang datang mengecek mana dokumen Kairo Genizah gitu. Karena makanya di dokumennya dari Mizraim, gitu ya. Mizraim ini artinya Mesir. Jadi beliau di antaranya merekod perjalanan umat Yahudi itu laga di mana aja. Nah, waktu itu di akhir abad 19, beliau menemukan, intinya konten yang di sini ya yang Anda baca, ada umat Yahudi di Batavia, di Jakarta. Tapi waktu itu bentuk Anda ini sudah nggak lagi Yahudi. Ya, udah kayak orang Indonesia. Mereka nggak punya sinagog, beribadahnya di rumah, bahasanya udah tidak lagi pakai bahasa Ibrani. Terus waktu itu masih kolonial apa? Belanda kan ya. Kondisinya kok miris sekali ya. Itu direkam dalam buku ini. Dan seminggu yang lalu Ana juga ada korespondensi sama salah satu profesor di Munich University. Itu beliau juga, ya saya tahu ini Ibn Safir. Jadi emang ini salah satu maroji yang paling otoritatif dalam sejarah umat Yahudi di pramodern abad 18-19. Oke, kita sekarang ke UIGC. Ini pendirinya ya Benjamin Verbrugge. Beliau jadi waktu itu juga masih sendiri, tapi kemudian mendapatkan request dari sejumlah orang keturunan Yahudi Indonesia. Gitu. Jadi gimana kalau kita bikin perkumpulan? Nah, dan beliau ini juga salah satu yang dapat banyak dukungan lah ya dari berbagai komunitas Yahudi internasional, dari mulai Amerika, Australia, termasuk yang di Singapura dan Israel. Dan mereka ini komunitasnya multi denominasi. Jadi kalau yang nanti yang Sarah Samayim itu dia ortodoks aja. Tapi kalau ini liberal masuk, ortodoks masuk, reform masuk. Gitu ya. Jadi memang tidak terbatas di satu konsep ya denominasi teologis. Makanya anggotanya banyak. Hampir 200, tapi tersebar. Nah, gitu kan. Maka kemudian ingat nanti mungkin di minggu depan kita bakal diskusi lagi tentang ritual Yahudi. Tapi kita sudah nyebut beberapa kali tentang Sabat ya. Ingat di Sabat itu nggak boleh keluar rumah, betul? Nggak boleh main HP, nggak boleh akses internet, di rumah aja beribadah. Nah, karena anggotanya sedikit dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, maka apa yang beliau lakukan? Beliau bikin Sabatnya online. Bikin Sabatnya online pakai Line. Gitu. Karena kenapa? Kalau kita tahu kalau di sholat Jumat ada akolul adat minimal berapa? 40. Nah, di Yahudi juga ada sama. Buat Sabat itu harus ada minyan. Minyan itu jumlah minimalnya juga segitu. Nah, tapi karena nggak nyampe 40 gimana? Ya udah bikin online. Jadi itu diantara inovasi atau tajdidnya beliau tuh di situ. Alasannya apa? Namanya pikuah nefes. Apa? Pikuah nefes. Pikuah nefes ini dalam kita di fikih di Maqasid Syariah ada namanya hifdun nafas. Karena beliau beristihad ya daripada yang lain, daripada nggak Sabat online aja Pak. Emang ini tidak sesuai dengan yang tradisi. Oke, nah ini beliau ini biografinya. Jadi para rabi itu calon rabi. Jadi ada pendidikan 2013 dan seterusnya. Nah ini sinalur Sya'ar Hasyamayim. Sya'ar Hasyamayim. Ini maknanya coba antum kira-kira. Sya'ar Hasyamayim. Ini shin, ayin. Hasyamayim. Sya'ar ini gerbang, babun. Syamayim sama? Nah, langit ya. Tapi konteksnya di sini adalah Sya'ar Hasyamayim itu gerbang surga. Jadi heaven, gitu ya. Jadi gerbang surga. Dia udah 2 kali ganti nama. Dari namanya Tevat Noah. Tevat Noah itu kapal Noah. Kapal Noah juga. Habis itu sebelum juga ada yang pakai namanya yang tandu atau tandunya Moses gitu. Lihat ke sana waktu itu. Waktu itu apa ya? Kalau sekarang udah kotak, udah kayak rumah-rumah di Timur Tengah. Udah ber-AC, udah nyaman. Nah, dan ini nasab-nasabnya. Jadi kalau Van Buchen boleh graf sama Eskiel. Kalau udah ada Van-nya kalian udah tahu ya di keturunan Belan. Sorry, keliru. Tadi Bet Hashem rumah Tuhan, Ohel Yaakov rumah Yakob. Ini kemudian Sya'ar Samem yang baru ya, gitu sorry. Lupa. Nah, sekarang di tahun 2022 itu ada namanya dibangun Museum Holocaust. Dan ini adalah salah satu yang didukung komunitas Yahudi global. Nah ini tempatnya begini ya, di kotaknya begini. Di Tondano. Ini yang rabi yang tadi itu sih. Jadi museum Holocaustnya di sini. Nanti kalau untuk masuk di sana ada ranjang-ranjang
korban-korban Nazi gitu ya. Ortodoks Sephardi, maksud Sephardi. Nah ini, tadi Ana bilang dia keturunan Belanda ya. Ana ngelihat buku doanya dan itu dari Ashkenazi, juga ada Sephardi. Sephardi itu Sefarad, artinya Spain, Spanyol. Jadi mereka juga ada beberapa keturunan dari Spanyol. Gitu. Aksesnya ini tertutup, yang ini sangat sensitif. Mereka tidak banyak buka akses ke ke orang non Yahudi. Tapi kalau ini terbuka, siapa aja boleh datang. Kayak waktu Ana datang ke sana itu juga ada tim peneliti lain dari Manado datang, dari Manado. Ya welcome. Yang ini agak tertutup, ya nggak apa-apa kan, tiap umat kan punya. Ya. Apalagi ya mohon maaf, kita tahu kalau bicara Yahudi di Indonesia banyak sensitifnya ya. Ya kayak sekarang kasus Israel Palestina itu ya wajar sekali. Nah kalau sahabat ini online, dan waktu itu zaman COVID offline tapi ketat. Jadi tetap pakai masker, kayak kita kan waktu ya, masjid pakai ini dan seterusnya. Oke, identitas kebangsaan, dan menarik bahwa dua komunitas menyatakan bahwa kami ini juga orang Indonesia. Nah, terus secara ofisial ya mereka tidak mendukung Israel ya. Ya meskipun ya kita tahu lah. Pasti ada kedekatan tertentu karena tanah suci mereka di sana, tapi paling tidak mereka tidak officially ke sana. Itu terus. Nah, ini menarik ini. Dulu banyak orang bilang, kenapa kok di Tondano, kenapa di Manado? Karena di sana banyak Kristen. Jadi kalau waktu Ana di sana kan Ana stay berapa hari gitu. Jadi waktu sore-sore Ana jalan keluar tempat penginapan Ana ke kanan terus, hampir tiap sekian langkah gereja. Gerejanya denominasinya udah beda-beda. Yang ini Injili, yang ini Batak Protestan, yang ini Evangelis, terus beda-beda. Dan ingat ya, kalau satu gereja tidak bisa kita pindah. Nggak bisa. Nah, waktu itu anak kan ke sana hari Sabtu, tanggal 16 Desember kalau tidak salah. 15-nya ini Jumat malam. Itu kata rabinya, ini kita baru diteror, Ustadz. Diteror gimana, Rav? Ya itu malam-malam ada yang motor gerung-gerung depan ini, terus teriakan ini Heil Hitler. Oh nggak paham kalian? Heil Hitler kan kalimat hormat Hitler, slogannya Nazi. Lo bayangin mereka yang mbah-mbahnya mungkin pernah dibantai sama Nazi, tiba-tiba diteriakin gitu. Jadi ketangkap CCTV-nya yang udah bisa rekam suara. Loh, anak kaget, loh kok bisa? Itu kayaknya orang orang sini orang. Kalau orang sini kalimatnya berarti pasti agamanya Kristen. Jadi ternyata nggak aman juga. Oke, dan diduga ini, tapi ini juga beliau, ini kabarnya udah dilaporkan ke polisi, tapi laporannya tidak. Jadi ternyata tidak sederhana juga menjadi Yahudi di situ. Kalau saya sering ketemu sama asatidah kita yang mantan Kristen, Ustadz Kainama, Ustadz Ipung, termasuk Koh Dondi, itu kalau sama Yahudi teologis lebih nyambung, karena ya tadi tidak menolak berhala misalnya gitu. Terus makanya sama-sama harus koser, harus halal, gitu kan? Ya tauhidnya jelas. Kristen mengakui bahwa mereka monoteis, tapi kan kemudian ada perdebatan di situ. Jadi yang pure itu mereka lebih dekat. Jadi konfliknya lagi-lagi menurut Ana dalam konteks ini adalah ya politik. Ya, memang ada motivasi keagamaan, iya. Tapi ingat kita bicara Ten Commandment, lo tirza, jangan membunuh. Tapi yang dilakukan di sana gimana? Kemudian kita bisa teliti juga tadi hubungannya dengan Israel, bagaimana kondisinya misalnya gitu kan. Dan aliyah itu rasa pengen kembali ke tanah yang dijanjikan. Itu yang menjadi perdebatan teologisnya di situ, karena bagi beberapa kayak seperti yang ultra ortodok nggak bisa. Terus bagaimana menjadi rabi itu juga bisa dilacak. Tapi intinya Ana udah ngelihat beliau berdua sudah ada sertifikat rabinya gitu, Ana lihat. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau question boleh? Boleh. Ya, boleh. Mana, Dok? Untuk eksistensinya Yahudi di Indonesia hari ini kan dia belum termasuk dari 6 agama yang diakui. Ya, diakui ya. Berarti kalau untuk kartu tanda penduduknya ntar agamanya jadi apa? Mereka masih ada yang pakai agama yang lama. Ada yang masih Kristen. Ada yang kosong. Ada yang Tuhan yang Maha Esa. Jadi ada yang masih sembunyi-sembunyi juga masih ada.
Itu hasil penelitian Ana ya. Mereka secara teologis enggak, tapi di sipil problem. Problemnya maksudnya enggak problem besar sih, tapi kayak misalnya ada itu ya, makanya kemudian sudah ditutup pemerintah ya. Jadi kan boleh dikosongin. Jadi sempat terbatas sih. Namanya siapa ini? Lisa. Lisa. Kenapa Lisa? Kader yang tadi itu Ustaz. Ya, kumaha? Posisinya kayak gus-gus gitu. Kalau di Yahudi setahu nggak nyampe situ. Nggak nyampe situ. Karena gini, yang Kohen harus keturunan Levi. Tapi yang Rabi enggak. Oke, ini pertemuannya tercatat 9 ya. Habis UTS. Aisyah Aziz. Oke. Aisyah Nisa. Oke, Aisyah Syafa Al-Fahri. Oke. Ajeng Horong Nisa. Nah, oke. Alifia Khurunain Mutazawijin, Masya Allah. Ada beliau? Ada? Alifia? Oke. Sehat enggak? Amiratul Khairiyah? Oke. Aulia Dwi? Marani, siap, thank you. Aziza Azharo? Thank you. Bilqis Amirah? Al-Qudsi Labibah? Oke. Cantik Tiara? Ummah, thank you very much. Della Agustin? Thank you, Dela. Zakia, tus, salam. Fauzi. Galiah Putri. Galiatun. Hajar Abi Murni. Hagar. Husna Fatatul Haq. Rofiatus Salamah. Insyaallah Ustaz Rofi sama Ustaz Salamah. Sabita Aziyati Rahmadani. Thank you. Salimah Al-Maisyah. Thank you. Siti Nurul Latifah. Karamina Azra, thank you. Kholisatur Rahmah, thank you. Lailatul Nur Hasanah,